While inviting foreign investment for economic development of the country, the Lower Special Economic Zone is being developed with Japan, Taopiu SEZ with the People's Republic of China, and the Dawei SEZ with Thailand. Among the three special economic zones, the Lower SEZ stands tall as the successful model in Myanmar. Jepang dikenal sebagai negara yang perekonomiannya didukung oleh sektor manufaktur. Diketahui bahwa setidaknya 61,4% produk ekspor Jepang merupakan hasil dari sektor manufaktur. Oleh karena itu, sektor manufaktur merupakan industri utama dalam perekonomian Jepang serta merupakan komoditi utama dalam urusan perdagangan internasional. Pada kenyataannya, di Jepang terjadi penurunan jumlah populasi usia produktif yang berimbas pada permasalahan ekonomi. Terjadi kelangkaan tenaga kerja yang mengakibatkan berbagai perusahaan manufaktur Jepang mengalami kendala untuk perekrutan pekerja baru dengan kualifikasi yang sesuai. Maka, Jepang mulai mencari tempat baru untuk mengalokasikan para pemilik perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang banyak dengan membuka lingkungan bisnis dan ekonomi baru di Myanmar. Jika proyek ini berhasil, maka imbasnya akan kembali dirasakan oleh pebisnis Jepang di bidang manufaktur dan perdagangan yang akan mendapatkan sumber pendapatan baru dan besar di Myanmar. Akibat menurunnya jumlah tenaga kerja, terjadi penurunan produktivitas pada beberapa perusahaan di Jepang. Hal ini menyebabkan perekonomian Jepang melemah sejak tahun 2010, ditandai dengan penurunan Gross Domestic Product atau GDP Jepang yang secara konstan berlangsung. Tidak hanya itu, perekonomian Jepang bahkan merosot hingga menyebabkan posisi Jepang yang semula berada pada peringkat kedua sebagai negara dengan ekonomi terbesar dunia menurun hingga posisi ketiga. Sebagai langkah untuk menghentikan penurunan ekonomi di Jepang, Shinzo Abe selaku Perdana Menteri Jepang menetapkan kebijakan Abenomics yang berlangsung sejak tahun 2012 lalu. Saat itu, perusahaan manufaktur Jepang mengalami kesulitan di pasar Amerika Serikat serta pasar Eropa. Myanmar dinilai memiliki daya tarik sumber daya alam yang besar, terutama sumber energi bahan-bahan mentahnya ditambah tenaga kerja yang melimpah. Hal itu menjadi daya tarik tambahan mengapa Jepang masih tidak dapat meninggalkan Myanmar. Selain itu, pendekatan Jepang ke Myanmar juga dikarenakan kondisi Jepang kala itu mendukung Amerika yang mulai melunak kepada Myanmar yang sebelumnya retak diakibatkan konflik perang di Myanmar. Karena Jepang memang malah sangat dekat dengan Amerika dan melakukan kebijakan yang hampir selalu sama dengan kebijakan Amerika. Dengan kondisi demikian, Jepang bebas mendekati Myanmar lagi untuk menjalin kerjasama ekonomi kebersamaan dengan naiknya Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2012 yang memiliki cita-cita memperkuat Jepang di dalam kawasan regional. Hal ini juga dilakukan Jepang untuk meningkatkan posisinya di Myanmar untuk mengimbangi pengaruh Cina di sana. Jepang dan Myanmar menjalin kerjasama melalui bantuan ODA pada proyek pembangunan SEZ Estilawa di Yangon. Liberalisme setiap negara memiliki naluri untuk selalu mencari cara untuk memenuhi kebutuhan negaranya dengan bekerja sama dengan negara lain. Hal itu tercermin oleh Jepang yang mencari tempat baru untuk dijadikan pasar dan tempat bagi masyarakatnya untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang kurang terpenuhi dalam negerinya. Pertimbangan lain adalah ketika Jepang juga ingin menanamkan pengaruhnya di negara-negara lain dengan paham liberal seperti dirinya dan juga tujuannya untuk kembali kepada perekonomian agar negara tersebut dapat terus memberikan keuntungan dalam sebuah kerjasama yang berakar kuat. Pada zaman sekarang, memang dunia internasional memiliki kecenderungan lain untuk menanamkan pengaruhnya pada negara lain dengan pengaruh ekonomi yang besar dibandingkan dengan pengaruh militer. Myanmar sebagai negara berkembang yang ingin memajukan negaranya dengan teknologi dan pembangunan yang canggih akan membuka segala cara untuk menarik negara lain dengan aturan kerjasama atau pembukaan investasi yang dipermudah untuk menjadikan Myanmar maju seperti negara maju lainnya. Myanmar membuka kerjasama dengan Jepang dengan regulasi yang cukup jelas dengan tetap melibatkan perusahaan atau pihak swasta Myanmar yang berperan cukup besar dengan berkolaborasi dengan perusahaan Jepang untuk menjalankan proyek.
Kerjasama yang dilakukan oleh Myanmar dan Jepang ini merupakan bentuk kerjasama yang bertujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak. Myanmar memiliki kondisi negara yang sangat potensial ditanamkan sebuah proyek ekonomi yang besar. Masyarakat Myanmar yang sebelumnya hanya mendapatkan pendapatan dari pekerjaan yang seadanya atau bahkan kurang layak, kini mereka dapat memilih pekerjaan yang lebih beragam pada seluruh bagian dari pembangunan proyek ini. Perusahaan Jepang beserta ahli teknologinya yang merupakan masyarakat Jepang sendiri mendapatkan pasar atau tempat tinggal baru yang tentunya membawa keuntungan juga bagi pemerintah Jepang. Pada saat dilaksanakannya proyek pembangunan SEZS atau Zona Ekonomi Khusus Tilawayangon, tidak ada hambatan yang berarti atau tidak terjadinya hambatan yang membuat proyek pembangunan tersebut terhenti. Justru, hambatan sering terjadi pada sebelum proyek kerjasama ini dilakukan. Hal itu disebabkan karena kondisi politik dan pemerintahan Myanmar yang membuat Jepang tidak nyaman untuk melakukan kerjasama. Kerjasama yang banyak dilakukan dalam pemberian dana dari Jepang sangat beresiko untuk disalahgunakan oleh birokrasi di Myanmar. Sehingga hal itulah yang membuat Jepang kadang merasa ragu. Namun, setelah adanya pembicaraan dan perjanjian yang memang dilakukan sesuai dengan aturan yang benar, maka kerjasama akan tetap berjalan dengan lancar. Myanmar dan Jepang terus menjalankan kerjasama yang membawa pada banyak pihak keuntungan dengan menjalankan setiap proyek pada perjanjian yang jelas dan dalam jangka waktu yang jelas bagi setiap perusahaan Myanmar dan Jepang di dalam setiap proyek tersebut. Hal itu dilakukan untuk menghindari penghentian kerjasama yang mendadak akibat gejolak politik yang terjadi di Myanmar. Namun, sebelum itu, Myanmar juga perlu menstabilkan keadaan politik dalam negaranya. Hal itu jelas diperlukan karena melihat hambatan yang terjadi banyak disebabkan oleh gejolak politik yang menyebabkan Jepang menarik ulur bantuan serta kerjasama yang diberikan dan dilakukan dengan Myanmar. Sehingga tercapailah pembangunan dan kerjasama yang berkelanjutan sehingga dampaknya akan menciptakan keuntungan yang besar bagi kehidupan yang lebih panjang ke depan. Lalu yang terakhir, kerjasama yang dilakukan oleh Myanmar dan Jepang dalam pembangunan proyek SEZ melalui bantuan ODA memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dari pihak Myanmar, proyek pembangunan SEZ ini bertujuan untuk menarik investor asing agar dapat menyokong pembangunan negara. Melalui bantuan yang diberikan oleh Jepang, Myanmar dapat mewujudkan terciptanya kawasan ekonomi khusus yang mendorong terciptanya pengembangan industrialisasinya. Hukum dan regulasi yang jelas menciptakan sebuah lingkungan investasi yang sangat baik sehingga hal itu menarik investor lokal dan investor asing untuk menghidupkan kawasan kota yang maju. Tawaran bantuan dari Jepang sangatlah membantu pembangunan di Myanmar dengan suku bunga yang rendah, yaitu serendah 1%, menyebabkan Myanmar menyambut baik tawaran dari Jepang ini. Rendahnya angka suku bunga yang diberikan oleh Jepang memberikan keuntungan sendiri, yaitu pengembalian biaya yang nantinya dilakukan oleh Myanmar tidak akan begitu besar. Kerjasama yang dilakukan Jepang dan Myanmar ini tidak hanya memberikan keuntungan dalam rangka keberhasilan proyek pembangunan semata. Kerjasama ini juga sekaligus dapat menjadi sarana transfer teknologi unggul milik Jepang ke Myanmar. Selain itu, melalui kerjasama ini, Jepang berhasil menjadi investor utama dalam proyek SEZS Tilawa Jepang. Jepang memegang 41% saham yang menjadikan Jepang mendapatkan keuntungan ekonomi yang cukup besar dalam proyek tersebut. Perusahaan-perusahaan Jepang pun dipercaya untuk mengerjakan proyek tersebut. Setidaknya, terdapat berbagai perusahaan yang menandatangani perjanjian kerjasama untuk proyek SEZ Tilawa. Jepang berhasil meningkatkan ekspor ke Myanmar hingga 1.053 miliar dolar atau sekitar 15 triliun lebih dalam rupiah. Keuntungan-keuntungan ini tentunya menguntungkan bagi perekonomian di Jepang.